Assalamualaikum, mari kita belajar tema 1. Nabi Muhammad SAW teladanku. Tujuan kita belajar materi ini adalah kita mampu menjelaskan sikap jujur Nabi Muhammad SAW, mampu menjelaskan manfaat sikap jujur, dan mampu menunjukkan sikap jujur. Tahukah kamu? Nabi Muhammad SAW teladan bagi seluruh umat manusia. Perhatikan, gambar berikut ini adalah gambar berurutan, berisi tentang pesan kejujuran. Gambar 1, gambar 2, gambar 3, dan gambar 4. Gambar 1, kita bisa lihat ada anak-anak sedang asyik bermain. Pada gambar 2, ada seorang siswa menemukan uang jajan. Pada gambar 3, siswa tadi melaporkan kepada ibu gurunya. Dan pada gambar 4, ibu guru mengumumkan kepada para siswa. Nah, tahukah kamu? Sikap anak tadi menunjukkan contoh sikap meneladani sifat jujur Nabi Muhammad SAW. Apakah kalian sudah berperilaku jujur? Tahukah kalian? Nabi Muhammad SAW terkenal jujur dalam setiap perkataan dan perbuatan. Dengan kejujurannya, beliau mendapat gelar Al-Amin atau dapat dipercaya. Sejak kecil, Nabi Muhammad SAW memiliki sifat jujur dan beliau dikenal sebagai pedagang yang jujur, juga sebagai pemimpin yang jujur. Nabi Muhammad SAW menyuruh kita selalu bersikap jujur. Yaitu jujur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jujur kepada diri sendiri, jujur kepada orang tua dan guru kita, serta jujur kepada semua orang. Nah, bagaimana sikap kita? Kita harus selalu berkata dan berbuat jujur.
Amati dan ceritakan gambar berikut ini. Gambar ini menceritakan tentang seorang siswa laki-laki yang menemukan pensil di kelas yang bukan miliknya. Kemudian, siswa tadi menanyakan kepada teman sekelasnya yang merasa kehilangan pensil. Bagaimana pendapat kamu tentang sikap anak tadi? Sikap anak tadi menunjukkan perilaku terpuji, yaitu jujur. Kejujuran anak tadi merupakan contoh meneladani sikap jujur Nabi Muhammad SAW. Keuntungan bersikap jujur. Ada beberapa keuntungan yang didapat ketika kita bersikap jujur. Yang pertama, orang jujur disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, disenangi orang tua dan guru, serta punya banyak teman. Kemudian bagaimana sikap kita? Ya, dimanapun dan kapanpun kita harus bersikap jujur dan tidak boleh berbohong. Jika kita berbuat salah, kita akan meminta maaf dan berkata jujur. Amati gambar berikut ini. Dari gambar ini, sebutkan contoh perbuatan yang tidak boleh dilakukan ketika ujian. Jawabannya adalah mengerjakan ujian dengan jujur dan tidak boleh mencontek. Kini aku tahu, Nabi Muhammad SAW memiliki sikap jujur, sehingga beliau diberi gelar Al-Amin. Kemudian kita harus bersikap jujur agar disayang oleh Allah, orang tua, guru, dan agar kita punya banyak teman. Ingat, jujur itu hebat. Kisah kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mekah yang semula hanya ditinggali oleh Hajar dan Nabi Ismail, seiring dengan berjalannya waktu, berubah menjadi sebuah negeri yang besar. Berkat doa Nabi Ibrahim, negeri itu sungguh mendapatkan berkah dari Allah. Masyarakatnya hidup dalam kecukupan dan sejahtera. Beribu-ribu tahun kemudian, Mekah berubah menjadi negeri yang sangat kejam. Sebagian besar masyarakatnya mulai melupakan ajaran agama yang benar.
dan berganti menyembah berhala-berhala yang mereka ciptakan sendiri. Di antaranya adalah Saman, Watan, Nusyun, dan masih banyak lainnya. Semua itu adalah Tuhan yang mereka ciptakan dari batu, kayu, ataupun logam. Bukan hanya Tuhan mereka saja yang berubah, sifat dan perilaku masyarakatnya pun juga berubah. Kaum Quraisy yang secara turun-temurun menguasai Mekah dan Ka'bah mulai membentuk kelompok masing-masing. Mereka sangat berkuasa dan kaya raya. Namun kekayaan itu mereka dapatkan dengan cara yang tidak halal. Merampok, memeras rakyat kecil, berjudi, curang dalam berdagang, dan perbudakan yang sangat kejam. Kaum Quraisy menganggap harta adalah segalanya. Bagi yang memiliki harta paling banyak, dialah yang akan menjadi pemimpin. Demi mencapai kehormatan dan kedudukan, mereka menghalalkan segala cara. Karena itu pula, mereka seringkali terlibat dalam perselisihan dan kadang-kadang menimbulkan perang antar saudara. Zaman di mana kaum Quraisy hidup dengan cara yang kejam disebut zaman jahiliyah. Pada zaman itu, ada seorang wanita soleh bernama Aminah. Suaminya bernama Abdullah. Pada saat Aminah mengandung, sang suami jatuh sakit dan akhirnya pun meninggal dunia. Aminah merasa sangat sedih karena harus hidup sendirian. Pada suatu malam, ia bermimpi melihat bulan jatuh ke pangkuannya. Menurut ahli tafsir mimpi, kelak anak yang dikandung oleh Aminah akan menjadi orang yang dihormati. Mekah dan Ka'bah semakin ramai dan berkembang. Orang dari segala penjuru selalu berkunjung ke Mekah untuk beribadah dan juga berdagang. Kemajuan Mekah membuat Abraha, seorang gubernur di Yaman, merasa kesal. Ia telah membuat rumah ibadah yang jauh lebih besar dan lebih megah daripada Ka'bah. Namun, tidak ada satupun orang yang mau beribadah ke Yaman. Abraha lalu memerintahkan agar semua pasukannya bersiap-siap. Mereka akan menyerang Mekah dan menghancurkan Ka'bah. Abraha dan pasukan bergajahnya menyerbu Mekah dengan penuh kesombongan. Ketika ia akan menghancurkan Ka'bah, tiba-tiba datang ribuan burung ababil. Burung-burung itu membawa batu-batu berapi dari neraka. Kemudian batu-batu itu dilemparkan ke arah pasukan gajah Abraha. Dalam sekejap mata, pasukan Abraha berhasil dikalahkan dan Ka'bah pun dapat diselamatkan. Tahun itu kemudian disebut dengan Tahun Gajah. Pada Tahun Gajah itu pula, Aminah melahirkan putranya. Ia memberikan nama Muhammad, sebuah nama yang tidak lazim untuk anak-anak kaum Quraisy. Ialah Nabi Muhammad, nabi terakhir yang diutus oleh Allah. Ia dilahirkan pada hari Senin, 12 Rabiul Awal, Tahun Gajah. Selesai. Sumber dalam Al-Quran terdapat dalam surat Al-Fil ayat 1-5 yang artinya, apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap tentara bergajah? Bukankah Dia telah menjadikan tipu daya mereka untuk menghancurkan Ka'bah itu sia-sia? Dan Dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong, yang melempari mereka dengan batu berasal dari tanah yang terbakar. Lalu Dia menjadikan mereka seperti daun-daun yang dimakan ulat. Al-Malik artinya Allah Maharaja yang merajai seluruh alam semesta.
Allah yang memiliki segala-galanya, Allah yang memenuhi keperluan makhluknya. Allah lah Raja, segala raja, yang memiliki segala-galanya.